Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd, masyaallah muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita semua berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa taala, yang mana ini merupakan kebaikan yang begitu besar, dan ini hendaknya menjadi satu kebahagiaan bagi kita semua sebagai seorang muslim, ya. Maka bertemu dengan saudaranya sesama muslim, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu syiar yang begitu besar, ya. Ini merupakan salah satu sumber kebahagiaan yang begitu besar. Sebagaimana kita ketahui betapa banyak orang-orang yang di luaran sana tidak Allah Subhanahu wa taala pilih hatinya untuk menghadapkan dirinya menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk menghadiri majelis taklim yang akan kita bacakan qala Allah, akan kita bacakan Al-Qur'an, demikian pula kita bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, bahkan untuk mendatangi salat berjamaah pun begitu banyak, ya, jauh lebih banyak orang yang tidak mendatangi salat-salat jamaah daripada yang mendatangi salat-salat jamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat Allah Tabaraka wa taala, nikmat yang patut kita syukuri. Ya, harus kita syukuri. Kenapa kita harus bersyukur terhadap nikmat ini? Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kata Allah Tabaraka wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kalian semua, kalau seandainya kalian bersyukur dari sebuah nikmat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. Maka nikmat berkumpul, nikmat melaksanakan thalabul ilmi, ya, mencari ilmu agama, ini sangat besar. Agar ditambah nikmat ini bagaimana? Syukuri. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kata Allah Tabaraka wa taala, wala in kafartum, kalau seandainya kalian kufur, tidak mau syukur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita diancam. Kata Allah, sesungguhnya azabku sangat-sangatlah keras. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk di antara hambanya yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nikmat yang satu ini, yaitu apa? Kita semua sekarang bisa berkumpul, ya, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, mau duduk di sini sekarang, itu semua diantaranya karena apa? Karena Allah tempatkan keimanan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala izinkan hati kita untuk terkandung di dalamnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat besar. Bapak dan Ibu, kira-kira pengen gak imannya bertambah? Ingin tidak imannya bertambah? Tentu saja kita ingin iman kita bertambah. Maka bagaimana caranya? Kata Allah tadi, kalau kalian syukur dari sebuah nikmat, maka Allah akan tambah. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat apa? Nikmatul iman. Allah berikan keimanan kepada kita. Allah pilih hati kita, Allah izinkan hati kita untuk bertempat di dalamnya keimanan. Yang mana dengan keimanan ini kita akan membaca Al-Quranul Karim, dengan keimanan ini kita akan membantu tetangga, dengan keimanan ini kita akan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dengan keimanan ini kita akan membantu sesama kaum muslimin. Berbagai macam kebaikan-kebaikan akan muncul dari keimanan, ya. Oleh karena itu mari bersyukur. Dan bagaimana cara bersyukur? Salah satu diantaranya, ya, selain syukur harus dengan lisan, dengan ucapan. Kita ucapkan walhamdulillah, ya, kepada Allah Tabaraka wa taala, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan aku bersyukur kepadamu wahai Rabb, ya, atau ucapan-ucapan yang semisal demikian pula. Kata para ulama, salah satu bentuk syukur
ya alla yasta'milahu fima yakrah, agar jangan sampai nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala ini ya dipakai untuk perkara yang tidak disukai oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, di antaranya apa? Tidak dimanfaatkan. Seperti misalnya sudah dimudahkan masjid bagi kita semua untuk ibadah, tapi tidak didatangi masjidnya. Hati-hati nanti masjidnya diambil sama Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Allah kasih nikmat, kita mudah untuk mempelajari ilmu agama, tetapi tidak dimanfaatkan. Jangan salahkan kalau datang satu hari nanti dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama bagaimanapun caranya, ya, bagaimanapun caranya. Oleh karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang begitu besar ini. Taib. Maka nikmat Allah tabaraka wa taala sangat banyak dan sangat luas. Ya, dan itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun yang kalian rasakan dari sebuah nikmat, maka nikmat itu adalah pemberian dari siapa, Pak? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Apapun itu adalah pemberian Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sudahlah itu jelas-jelas dari Allah. Allah beri dengan sangat-sangat banyak sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Ya, bakatku seueur eta nikmat bikin orang sadayana moal tiasa kaetang. Ya, tidak akan pernah terhitung yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mari kita lihat, Pak, yang ada nempel di tubuh kita sekarang. Pakaian, ya. Kemudian itu hal-hal yang dari luar, ya. Demikian pula Allah berikan kepada kita tangan, Allah berikan kulit, Allah berikan mata, hidung, rambut, yang itu semua ada fungsinya masing-masing. Belum lagi organ anggota tubuh di dalam kita yang mungkin kita lupa bersyukur kepada Allah dari nikmat-nikmat tersebut. Ada sel-sel yang sangat banyak, yang kata orang para ahli mereka mengatakan ada ribuan jutaan sel di dalam tubuh seorang manusia. Ya, saraf dan lain sebagainya yang membuat tubuh seorang manusia bisa bergerak dengan lancarnya. Siapa yang memberi itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian pula belum lagi Allah berikan kepada kita apa? Berbagai macam kepemilikan. Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita rumah, Allah berikan kepada kita kendaraan, ya, sebagian dari harta berupa uang, emas, perak dan lain sebagainya. Ya, yang ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung pasti nggak terhitung, Pak. Banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Yang mungkin, sangat mungkin kita lupa dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara tersebut. Maka dari itu, ya, jangan lupakan, mari kita bersyukur dengan syukur terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian pula sebagaimana tadi kita singgung, nikmat di antara nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala, Allah jadikan kita memiliki kepemilikan terhadap beberapa harta, hal, ya, seperti tanah misalnya, sebidang tanah, atau apapun itu. Mungkin sebagian ada yang punya perusahaan misalnya, atau sebagian mungkin memiliki kekuasaan. Allah berikan kepada dirinya kekuasaan menjadi seorang kepala, ketua, taib, menjadi seorang pemimpin, ya. Maka itu adalah kepemilikan manusia di dunia, ya. Lantas apakah kepemilikan manusia adalah kepemilikan yang sempurna? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi wasallam, ya, ad-dunya hulwatun khadiratun, inna dunya hulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia ini sangat manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua khalifah di dalamnya, pemimpin-pemimpin. Ada yang mengatakan istikhlaf di sini maknanya adalah menjadikan kalian memiliki kepemilikan. Taib. Dan kepemilikan dari mana istikhlaf, istakhlafa yastakhlifu. Panginten Bapak anu kantos belajar bahasa Arab dina pelajaran sorof, panginten mah anu emut keneh, ya. Istakhlafa yastakhlifu itu maknanya adalah kepemilikan, tetapi kepemilikan ini bukanlah kepemilikan yang sempurna, ya. Manusia memiliki kepemilikan, manusia memiliki hal-hal yang dia akui itu adalah miliknya,
Taib. Tetapi ketahuilah ya, kepemilikan tersebut bukan kepemilikan dari asal. Yang mana pada hakikatnya sebagaimana kita ketahui, barang-barang, harta, bahkan tubuh kita sendiri ya, sudah ada yang memiliki sebelumnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepemilikan kita ya bukanlah kepemilikan yang sempurna. Bukanlah kepemilikan yang benar-benar total bahwasanya itu milik kita. Taib. Lain halnya dengan kepemilikan siapa? Kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa ta'ala tersifati dengan sifat Al-Malik. Dialah Allah Tabaraka wa ta'ala yang memiliki. Di antara makna Al-Malik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki. Taib. Dan Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quran ada lebih dari 50 ayat, Pak. Ada lebih dari 50 ayat yang terkandung di dalamnya makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki segala sesuatu. Ya, Allah Tabaraka wa taala Maha memiliki segala sesuatu. Taib, ini perlu kita ketahui. Ya. Dan kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki segala sesuatu, taib, maka hendaknya kita pun benar-benar sadar ya, bahwasanya apapun yang kita miliki pada hakikatnya bukan milik kita. Bahkan diri kita bukan milik kita. Ya. Bahkan anak kita, istri kita itu bukan milik kita. Semuanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita garis bawahi, ini perlu kita camkan baik-baik di dalam hati kita, bahwasanya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebagaimana tadi kita singgung, ada kurang lebih sekitar 55 atau 56 ayat ya, yang menyebutkan atau bermakna bahwasanya Allah Tabaraka wa taala adalah pemilik segala sesuatu. Di antaranya ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, walahu man fis samawati wal ard, dan milik Allah Subhanahu wa taala lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Taib. Jelas ya, Allah yang memilikinya. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi, dan apapun yang ada di sisi-sisi Allah Tabaraka wa taala ya, dari kalangan para malaikat, taib, dan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang berada di sisi-sisinya ya, la yastakbiruna an ibadatihi, sama sekali tidak diizinkan kepada mereka untuk merasa cukup dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diizinkan kepada mereka untuk merasa sombong sehingga mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Ya, ini konsekuensi dari kepemilikan Allah Tabaraka wa taala. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu, konsekuensi yang pertama bagi kita apa? Haram hukumnya untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus terus kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala dan benar-benar menyempurnakan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahsirun, dan tidak boleh merasa lelah sedikit pun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita milik Allah. Kita semua punya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Oleh karena itu teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penghambaan diri adalah satu hal yang penting. Ya. Dalam artian terkandung di dalamnya ibadah. Kalimat ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makna dari ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Syekhul Islam, arti dari ibadah adalah sebuah nama yang terkandung di dalamnya semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dari ucapan atau perbuatan ya, al-zahirah yang nampak, taib, atau yang batinah yang tidak nampak ya, seperti zikir dalam hati kita. Selama itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah. Ya, perlu kita maknai sebaik-baiknya. Dalam artian ketika tidak termasuk ke dalam kategori yang tadi kita sebutkan di dalam pengertian ibadah, maka itu bukan ibadah. Ya. Apa tadi?
suatu yang harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau yang namanya dicintai oleh Allah pasti harus baik, harus bagus. Ya, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti itu adalah kebaikan karena Allah hanya mencintai kebaikan. Tetapi yang namanya baik dan bagus itu belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, karena itu penting ya, kita memaknai kalimat ibadah ini penting. Banyak hal di sana yang baik, yang bagus menurut siapa? Menurut manusia. Ya, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah perkara yang baik. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, terkadang kalian mencintai satu perkara tetapi perkara tersebut sebetulnya keburukan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali. Ya, banyak sekali orang-orang yang mengira satu perkara ini adalah kebaikan tapi ternyata di sana banyak sekali keburukan-keburukannya. Contoh, khamr. Minuman apa itu? Arak, ya. Banyak sekali orang mengatakan khamr ini banyak manfaatnya, belum lagi rasanya yang begitu lezat, mengatakan demikian dan demikian, baik menurut manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara tersebut karena banyak sekali keburukan di balik itu. Ya, dan walaupun keburukannya banyak nampaknya, tetapi keburukan yang lain yang tidak diketahui, ya, itu pun banyak. Dan salah satu keburukan yang pasti apa? Orang minum khamr maka dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan khamr itu hanya diharamkan di dunia. Bagi mereka yang mau bersabar untuk tidak minum khamr, tidak minum arak di dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan bukan cuma seteguk, dua teguk, sebotol, dua botol, ya, sungai mengalir. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka orang yang bertakwa, orang yang beriman sama Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan di surga nanti sungai. Sungai-sungai, ada sungai susu, ada sungai madu, dan salah satunya adalah sungai khamr yang sangat-sangat lezat. Beda khamr di dunia sama khamr di surga nanti, jauh lebih lezat khamr di surga. Dan itu diizinkan bagi penduduk surga untuk meminumnya dan mereka tidak akan pernah pusing, tidak akan pening, tidak akan mabuk. Ya, sebagaimana khamr yang ada di dunia sekarang ini. Taib. Oleh karena itu, ya, harus kita ketahui ibadah satu perkara yang harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya, perkara tersebut terkadang tidak disukai oleh kita. Ya, terkadang perkara tersebut tidak disukai oleh kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan terkadang kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu kebaikan bagi kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, demikian pula harus diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, perkara tersebut haruslah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa hanya dengan label ini merupakan kebaikan, ya, lantas kita katakan perkara tersebut adalah ibadah. Tetap harus harus kita cari apakah ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya, tetap perkara tersebut harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula ya, yang namanya ibadah, baik itu perbuatan ataupun ucapan. Ya, perbuatan seperti orang berpuasa, seperti orang yang sedang melaksanakan shaum, membayar zakat atau bersedekah, itu adalah perbuatan. Ucapan seperti sholat, tergantung ucapan di dalamnya. Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Al-zahirah, baik itu secara zahir nampak terlihat, ya, wal batinah, atau yang tidak nampak. Yang nampak seperti tadi kita sebutkan, yang tidak nampak diantaranya banyak, ya, seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang takut kepada Allah tabaraka wa taala, seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Ya, taib. Itu definisi dari ibadah. Yang ibadah ini sekali lagi itu apa? Ini konsekuensi kalau kita benar-benar sadar bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jantan pami orang tos terang yang segala rupi teh kagungan Allah Subhanahu wa taala, wajib bikin orang sadayana kedah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Haram sakedik oge masihkeun peribadahan ka salianti Allah tabaraka wa taala. Anu eta nu namina naon? Syirik. Itulah yang dinamakan dengan syirik. Sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Dan ketika seorang sudah terjatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, maka bagaimana? Mau dia beramal dengan amalan sebesar apapun,
Mau dia punya uang sebanyak apapun. Sering kita dengar, Pak, orang-orang terkaya di dunia katanya si fulan bersedekah, menyumbangkan uang dengan jumlah yang begitu luar biasa. Tapi dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat ibadahnya tersebut atau bermanfaat sedekahnya tersebut? Tidak bermanfaat. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amalu, sia-sia seluruh amalan. Ya, oleh karena itu berhati-hati jangan sampai tersentuh dengan kesyirikan sedikit pun. Ini bisa membuat amalan kita tidak bermanfaat sama sekali, ya. Taib, sehingga dosa syirik ini berbahaya sekali, ya. Jangan sampai kita tersentuh dengan dosa syirik. Taib, oleh karena itu ya perkara-perkara yang mengandung kesyirikan mesti kita hindarkan sejauh-jauhnya, ya. Jangan sampai ada perkara-perkara kesyirikan yang menempel di dalam kehidupan sehari-hari kita. Taib. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim pula, ya, yang menunjukkan akan atau menjadi dalil akan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, ya, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, wa huwa yujir, sedangkan dialah Allah tabaraka wa taala yang melindungi, wala yujaru alaih, ya, tetapi tidak ada orang yang mampu untuk melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, maka mereka akan mengatakan seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa anna qul fa anna tusharun, ya, kalau begitu bagaimana bisa kalian menjadi orang-orang yang tertipu? Jadi ini adalah percakapan Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, ya, di mana orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka sadar bahwasanya segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka sadar bahwasanya apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Sebagaimana ucapan mereka, memangnya milik siapa yang ada di langit, yang ada di bumi, yang menguasai segala sesuatu? Taib, dialah Allah Subhanahu wa taala yang melindungi, walaupun tidak ada yang bisa terlindungi dari azab Allah jika Allah murka kepada siapapun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban mereka? Lillah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tusharun, kata Rasulullah. Kalau begitu kenapa kalian bisa tertipu? Kenapa? Mereka tertipu dari sisi apa? Jadi orang kafir Quraisy itu mengakui, Pak, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menurunkan rizki, Allah yang menolong manusia, yang mana ini semua yang disebut dengan tauhid rububiyah. Orang-orang kafir Quraisy mengakui hal tersebut, tetapi dengan pengakuannya ini tidak cukup untuk mengeluarkan dia dari kekufuran atau memasukkan dia ke dalam keislaman. Gak cukup seorang mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu dan lain sebagainya, ya, itu tidak cukup dengan keyakinan tersebut. Kenapa? Harus bagi dia menetapkan yang tadi kita bahas, yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang dia ibadahi. Dan orang-orang kafir Quraisy tidak melakukan hal tersebut, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah banyak sekali berhala dan lain sebagainya. Itulah alasan kenapa mereka nggak mau mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, ya, karena la ilaha illallah artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua sesembahan itu harus ditiadakan. Kata mereka, bagaimana dengan tuhan-tuhan kami yang lain? Ada Lat, ada Uzza, ada Manah, ya, ada berbagai macam nama-nama tuhan-tuhan mereka yang lainnya. Padahal mereka mengakui Allah, mereka pun beribadah sama Allah, mereka berhaji-haji, mereka sholat-sholat, saum-saum. Tapi dengan ibadahnya kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, memangnya punya siapa langit dan bumi? Kata mereka, punya Allah. Kenapa kok kalian bisa tertipu seperti ini oleh syaitan? Ya, jelas-jelas semua milik Allah. Kalau semuanya milik Allah, kenapa kita harus beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Satu perkara yang sangat-sangat ironis, ya, bertolak belakang, tidak cocok. Analoginya begini, Pak. Kita bayangkan, ya, ada seorang punya tempat, punya rumah lah, kita katakan demikian. Kemudian dia menetapkan aturan-aturan di rumahnya, si pemilik ini. Datanglah orang yang bertamu ke sana, ya, bertamu ke rumahnya tersebut. Misalnya di rumah tersebut
ditetapkan tidak boleh merokok misalnya, kemudian dengan santainya dia datang dan menyalakan rokoknya, ya, kira-kira orang yang punya rumah marah nggak? Marah jelas, ya. Atau ternyata kata yang punya rumah di sini, ya, kalian tidak boleh makan sambil berdiri, ya, silakan makan makanan, tetapi kalau kalian makan di sini maka tidak boleh makan sambil berdiri, harus duduk. Datanglah seorang tamu mengambil makanan, kemudian dengan cueknya dia makan sambil berdiri. Yang punya rumah marah nggak? Marah. Kenapa dia tidak menaati aturan yang ada di rumah tersebut? Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Termasuk Allah Subhanahu wa taala memiliki diri-diri kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketentuan-ketentuannya yang semuanya sudah tertuang secara sempurna di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, demikian pula dengan dimeninggalkannya, dimatikannya Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan bahwasanya syariat Islam telah sempurna. Ya. Maka ketika seseorang keluar dari apa yang Allah Tabaraka wa taala tentukan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Nabi SAW, maka pada hakikatnya dia adalah seorang yang bagaimana? Ya, dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak baik di dalam memperlakukan kepada pemiliknya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita milik Allah. Seluruh yang ada di dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka harus wajib, ya, kita semua melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas, ya, apapun itu, tidak terkecuali apakah aktivitas duniawi ataukah aktivitas untuk mencari akhirat, seluruhnya harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita semua milik Allah Tabaraka wa taala. Ya, ini konsekuensi yang pertama. Ini konsekuensi yang pertama kalau kita benar-benar sadar. Mangga, Pak. Oke, rangka payun. Bismillah. Taib. Cekap sakit, Bapak. Atau nampi kedah ngagorok di. Oh, nuan, masya Allah, jazakumullah khair. Taib. Sampai mana tadi? Konsekuensi, ya, konsekuensi kita. Kalau memang kita sadar bahwasanya kita semua adalah milik Allah, ya, kita harus beribadah kepada Allah. Taib. Kita diberikan dunia, kita diberikan harta. Maka harta ini punya kita atau punya Allah? Punya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlakukanlah harta ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Jangan seenaknya, ya. Mentang-mentang ini kan usaha saya yang mencari harta ini, saya yang bekerja, ini keringat saya. Banyak sekali orang mengatakan demikian. Ya, terserah saya, mau saya pakai apa? Subhanallah, bukan terserah Anda, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak sekarang pun bisa hilang begitu saja harta tersebut. Taib. Karena itu adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, kita punya harta, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipakai untuk maksiat, tidak boleh dipakai untuk membeli barang-barang yang haram. Taib. Ternyata kita punya harta oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menafkahi keluarga kita. Ternyata kita punya harta, kata Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk membayar zakat. Ya, untuk menghidupi diri sendiri, ya, pada perkara-perkara yang memang kita benar-benar perlukan. Ya, adapun perkara yang tidak kita perlukan, ada batasan-batasan syariat yang perlu kita perhatikan di sana. Sampai batasan mana kita boleh membelanjakan harta untuk perkara-perkara yang kita anggap itu perkara hal yang mubah. Ya, karena berbahaya juga kalau terlalu berlebihan. Taib. Demikian pula kita punya istri. Diberi istri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlakukan istri kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperlakukan istri kita. Yang mana hal tersebut diatur juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita harus memperlakukan istri kita. Di antaranya kata Nabi alaihi wasallam, "Ana khairukum bi ahli." Ya, ana khairukum wa khairukum bi ahli. Aku adalah orang yang terbaik di antara kalian dan aku adalah orang yang terbaik di dalam memperlakukan istriku, kata Nabi alaihi wasallam. Taib. Ya, harus bagus. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istrinya, berbuat baik kepada istrinya. Demikian pula para istri. Ya, Allah berikan suami kepada mereka, itu pemberian Allah Tabaraka wa taala. Ya, bukan berarti suaminya itu adalah milik dia, tidak. Seenaknya, ya, suaminya ini terserah dia, tidak. Harus terserah Allah Subhanahu wa taala. Lihat,
bagaimana seorang istri harus memperlakukan suaminya. Ya, maka demikian pula Nabi kita Muhammad SAW tidak lepas dari perkara ini. Di antaranya seorang istri harus benar-benar taat kepada suaminya. Sampai kata Nabi SAW apa? Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh, dalam artian nggak boleh Pak ya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku boleh untuk memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, ya sungguh akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami dari seorang istri. Taib, ya. Hal-hal seperti ini harus kita lihat, harus kita pelajari. Demikian pula anak. Anak adalah milik kita di dunia ini, yang mana pada hakikatnya itu adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya, di dalam hal mendidik anak. Maka salah satunya masalah pendidikan anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengabadikan ucapan seorang ayah yang mulia di dalam Al-Quran. Ucapan siapa Pak? Seorang ayah yang mulia, sampai dibikin surat tentang beliau ini, Luqman Al-Hakim. Masya Allah. Lihat Luqman Al-Hakim, apa yang beliau katakan kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah dari seorang ayah kepada anak, seorang ayah yang mulia kepada anaknya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, menunjukkan apa? Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Fa inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Bapak, syirik, ya, dan beberapa dosa-dosa maksiat yang lain itu jauh lebih besar daripada seorang membunuh dosanya. Ya, seorang membunuh misalnya, membunuh ribuan orang, atau yang paling parah aja. Apa paling parah dosa seorang? Membunuh siapa? Orang yang paling baik kepada dia. Siapa? Orang tuanya. Bayangkan ketika kita tahu ada seorang manusia membunuh orang tuanya, bagaimana kita hukumi orang ini? Begitu jeleknya, buruknya keadaan seorang manusia. Kenapa? Karena orang tuanya sudah memberi segala sesuatu. Bayangkan, orang tuanya hampir mati gara-gara melahirkannya. Orang tuanya, ayahnya capek-capek untuk mengurusnya, mentarbiahnya, kemudian dibunuh oleh anaknya. Maka anaknya ini sungguh sangat-sangat luar biasa parah buruknya keadaannya. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada hamba apa? Segala sesuatu, sebagaimana kita bahas tadi. Allah Tabaraka wa Ta'ala bahkan beri kepada kita perkara yang tidak kita minta, Pak. Iya enggak? Banyak perkara yang tidak kita minta, ternyata Allah beri. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita perkara tersebut yang tiba-tiba kita sudah dapat manfaatnya aja. Kemudian kita melakukan kesyirikan kepada sang pemberi segala sesuatu, maka jelas ini adalah kezaliman yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar membunuh manusia. Ya. Oleh karena itu jangan sampai sedikit pun tersentuh diri kita oleh kesyirikan. Maka ini nasihat seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah fa inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian pada ayat-ayat yang setelahnya, ya, Luqman mengatakan, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah salat, beribadahlah engkau kepada Allah. Ya. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan manusia kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, dan laranglah manusia dari kemungkaran. Ya. Ini nasihat seorang ayah. Inilah seorang ayah harus menasihati kepada anaknya. Ya. Tidak tuh disebutkan sana, ya bun, ya, misalnya, wahai anakku, kamu jadi orang kaya ya, kamu harus jadi seorang bisnismen yang terkenal, menjadi seorang YouTuber misalnya, atau jadi apapun itu, jadi orang kaya. Nggak ada. Ya. Justru apa kata Luqman setelahnya? Wasbir ala ma asabak. Engkau harus perintahkan manusia kepada kebenaran, larang manusia dari kemungkaran, dan sabar engkau. Ya. Jangan jadi anak yang cengeng. Jangan jadi anak yang mudah mengeluh gara-gara sulit. Ya. Seringkali betapa banyak anak-anak zaman sekarang, ayo nak, engkau belajar ilmu agama, baca Quran, hafalkan Al-Quran. Aduh, Pak, Ibu, saya mah lebih senangnya dunia IT misalnya. Taib. Ya, jangan, maka apa kita katakan kepada dia? Sabar nak, belajar Al-Quran itu wajib. Ya. Itu perkara yang wajib, nggak bisa kita menawar untuk perkara ini. Jangan cengeng, belajar meskipun kita sulit ya untuk mempelajarinya. Taib. Banyak sekali di antara mereka bilang, aduh, saya mah nggak bisa belajar di pesantren mah, nanti capek, nanti begini, nanti begitu. Cengeng anak-anak zaman sekarang.
Ya, sedangkan seorang ayah yang luar biasa mengajarkan kesabaran kepada anaknya. Jangan menjadi anak yang cengeng, jangan menjadi anak yang mudah mengeluh dengan perkara-perkara yang ada. Tetap, karena belajar ilmu agama wajib. Mempelajari ilmu agama itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu fardhah. Ya, fardu bagi setiap muslim. Taib. Ya, fardunya fardu bagaimana? Memang betul fardunya fardu kifayah. Ya, pada hakikatnya fardu kifayah, tetapi bagi mereka yang melaksanakannya banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan yang besar. Taib. Ya, anak kita pemberian Allah, maka kita pun harus, atau anak kita pun milik Allah, maka kita harus perlakukan anak kita sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. Ya, sebagaimana tadi disinggung. Taib. Ya, demikian pula banyak harta-harta yang lainnya, perkara-perkara yang lainnya. Tubuh kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketahuilah tubuh kita ini taib harus kita pakai untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk kerja terus-terusan cari harta, cari uang, ya. Yang mana ketika setelah uangnya ada, ya kita pun lupa kepada Allah. Atau begitu banyak orang-orang yang dengan dalih sedang kerja, dalih sedang rapat, sedang meeting, waktunya sholat dia tidak menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia punya pekerjaan yang beri siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat uang pada hakikatnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, dia lupakan Allah tabaraka wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Allah yang memiliki tubuhnya, Allah yang memiliki tenaganya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sebuah ayat, "Innallaha ashtara minal mu'minin", ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku seorang yang beriman kepada Allah, ketahuilah diri kita itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dibeli oleh Allah? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli? Yang pertama, diri-diri mereka. Ya, jiwa-jiwa mereka, jiwa-jiwa kita itu sudah dibeli oleh Allah tabaraka wa taala. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Harta kita bukan punya kita, sekali lagi. Punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan apa bayaran Allah tabaraka wa taala? Bi anna lahumul jannah. Allah beli dari seorang mukmin jiwanya, hartanya dengan apa? Dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang mau benar-benar menyerahkan dirinya, menyerahkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah, ya, maka itu akan berbalas surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat indah. Ya, yang namanya surga, Pak, ya. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tadna li'ibadiyas shalihin ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Telah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, ma la 'aina ra'at, sesuatu yang tidak pernah, ya, terlihat oleh sepasang mata pun. Artinya apa? Kita punya mata di dunia sekarang ini. Kita melihat betapa indah dunia ini. Yang tidak jarang manusia mengatakan ini surga tersembunyi satu tempat misalnya. Ini surga dunia, begitu indah tempatnya, begitu bagus, luar biasa. Sehingga ketika disebutkan di surga nanti ada sungai, ada apa, akan terbayang di dalam pikiran kita. Maka apa yang terjadi? Maka lebih baik daripada itu semua. Wala udhuna sami'at, tidak pernah terdengar oleh sepasang mata pun, bahkan terbetik dari hati manusia pun tidak pernah. Ya, itu surga yang sangat luar biasa. Taib. Taib. Demikian pula yang namanya surga jangankan dimasuki, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Min qurrati a'yun. Banyak yang menerjemahkan qurratu a'yun ini perhiasan mata. Taib, surga itu disifati dengan qurratu a'yun. Kalau kita buka tafsir kitab-kitab tafsir para ulama terhadap ayat-ayat yang menyebutkan qurratu a'yun, artinya itu apa, Pak? Surga itu, ya, jangankan dimasuki, baru terlihat mata saja maka sudah terasa lezat bagi mereka yang melihatnya, sudah memberikan rasa lezat. Ya, sudah memberikan rasa lezat yang sangat-sangat luar biasa. Taib. Bisa didapatkan bagaimana? Kalau kita benar-benar menyerahkan diri kita, menyerahkan harta kita untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang itulah konsekuensi bahwasanya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan berbalas surga. Artinya apa? Ketika seorang manusia, ya, dia lancang, dia sudah tahu bahwasanya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia pakai pemberian-pemberian Allah atau milik-milik Allah Subhanahu wa ta'ala ini pada perkara yang
Allah tidak izinkan, ya. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi dia beribadah kepada selain Allah. Diberikan harta, diminta oleh Allah agar tidak dibelanjakan pada perkara-perkara yang Allah tidak suka, tetap dia belanjakan pada perkara-perkara yang tidak dia suka. Diberi istri, diberi anak, kemudian dia tidak jaga, ya, milik Allah Subhanahu wa taala, dia biarkan istrinya berbuat keburukan, ya, tidak diajarkan istrinya kebaikan-kebaikan. Demikian pula anaknya teraswe diantapkan main game misalnya teh, ya, tak pernah dipasihan terang yen ieu teh perkara anu bahaya, anu awon, taib. Tetapi seorang hamba terus melakukan keburukan-keburukan tersebut. Maka artinya apa? Balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena mereka yang mau taat, mereka yang mau sadar memperlakukan seluruh milik Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, akan berbalas surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, yang tidak melakukannya tiada lain tempatnya kecuali apa? Neraka. Karena di akhirat nanti tidak ada tempat ketiga, hanya ada surga dan hanya ada neraka, ya. Semuanya akhirnya akan menjadi seorang penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Tadi surga kita sebutkan bagaimana, Pak? Baru terlihat saja sudah memberikan nikmat. Wanginya saja tercium dari jarak berapa jauh? Dari 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan sampai mana tuh, Pak? Ya, sangat jauh sekali. Itu wangi surga. Ya, wangi surga tercium dari 40 tahun perjalanan. Begitu indah, terlihat saja sudah nikmat, ya, apalagi dimasuki ke dalamnya, ya. Para syuhada, sedikit tambahan tentang surga, orang-orang yang mati syahid, ya, di medan peperangan, maka saat ini mereka sedang, arwah mereka dibawa oleh sebuah burung berkeliling di atas surga, ya. Ada yang mengatakan arwah-arwah mereka bertengger di pohon-pohon surga, tetapi belum bisa masuk ke dalam surga, baru kelihatan dari jauh. Ya, baru kelihatan dari jauh tentang surga. Mereka ini mati di medan perang, mereka ini dibunuh oleh musuh di medan perang. Melihat surga begitu indah, apa permintaan mereka? Wahai Rob, hidupkan kami kembali, biarkan kami berperang lagi, biarkan kami mati lagi, terus hidup lagi, apa, dihidupkan lagi, mati lagi, dihidupkan lagi, mati lagi. Kenapa? Karena kami tahu bagaimana balasan yang begitu indah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sampai pengen terus-terusan mati, ya, terus-terusan dibunuh. Itu yang diucapkan oleh para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Bayangkan bagaimana indahnya surga ini. Tetapi neraka, ya, tetapi neraka, bagaimana keadaan neraka? Disebutkan idza ulqu fiha, ketika mereka para ahli neraka dipertemukan dengan neraka, sami'u laha syahiqan, mereka mendengar neraka membentak mereka, ya, bersuara dengan keras, sampai mereka ketakutan, betul-betul ketakutan. Baru terlihat saja sudah membentak dengan kerasnya neraka ini. Takadu tamayyazu minal ghaidh, karena saking ketakutannya para penduduk neraka, baru melihat saja, ya, tubuhnya hampir hancur karena saking ketakutan melihat bagaimana mengerikannya neraka. Sudah masuk waktu isya, yes, sekedap dinya. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat isya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita. Maka sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Malik, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, tidak terkecuali, ya, setiap dari diri-diri kita. Sehingga konsekuensi yang pertama, ya, yang kita bahas tadi, kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kita, maka wajib bagi kita untuk beribadah kepadanya.
Ya, sebagaimana tadi ayat yang kita sampaikan di awal, ya, kata Allah tabaraka wa taala, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatih. Ya, maka milik Allah subhanahu wa taala seluruh yang ada di langit dan di bumi, dan siapapun yang ada di sisinya, la yastakbiruna an ibadati, tidak diizinkan bagi mereka untuk meninggikan dirinya, untuk menyombongkan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus ibadah. Ya, mewajibkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalil yang lain tadi kita sebutkan, pengakuan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia, ya. Hal tersebut seharusnya tidak membuat mereka tertipu, ya. Tertipu dari siapa? Tertipu dari sisi tauhid al-uluhiyah yang tadi kita bahas, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Harusnya mereka mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang dia ibadahi, ya, karena Allah pemilik segala sesuatu. Dan apa tadi manfaatnya? Ya, apa manfaat kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang kita ibadahi, dan kita sadar bahwasanya diri kita milik Allah, sehingga kita serahkan seluruh segala sesuatu yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatnya apa? Allah akan balas dengan surga, ya, akan berbalas surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, yang mana kita bahas singgung sedikit barusan, ketika seseorang hamba, ya, tidak mau memberikan apa yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada pemilik aslinya, pemilik asalnya, yaitu Rabbuna Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbalas apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sangat mengerikan, Pak. Kalau kita sudah bahas tentang neraka, ya, maka perkara-perkara yang mengerikan, bahkan menjijikan, ya, itu akan dibahas di sana. Taib. Hal-hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Taib. Bapak pernah dengar di dalam neraka itu wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima, ya. Taib. Ada manusia yang akan diberikan makanan berupa makanan dza ghussah. Ya, makanan dza ghussatin ini makanan yang bagaimana? Makanan yang ketika dimakan itu tidak akan masuk ke dalam perut, tersedak di kerongkongannya. Ya, akan tersedak di kerongkongannya. Tidak bisa masuk dan tidak bisa dikeluarkan kembali. Taib. Di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidaklah mereka mendapatkan makanan kecuali dari pohon-pohon yang berduri. Ya, sehingga itu yang diterjemahkan oleh para ulama, makanan yang kenapa makanan tersebut tersedak? Karena makanan ini duri, ya. Ditelan nggak bisa, dikeluarkan susah. Taib. Ini makanannya para penduduk neraka, bayangkan, ya. Bayangkan sekarang, zaman sekarang, yang pernah saya tahu ada anak tersedak kasalak, Pak, sama yang namanya apa itu? Cilok, ya. Bagaimana itu membiru, hampir meninggal tuh, nggak bisa nafas dia. Taib. Itu cilok, makanan enak, bayangkan. Ini tersedak oleh makanan berduri, ya. Tersedak oleh makanan berduri di dalam neraka. Bayangkan bagaimana bedanya. Kalau mungkin di dunia orang tersedak dengan cilok tadi meninggal, kalau di neraka bagaimana? La yamutu fiha wala yahya, gak akan bisa mati di sana, ya, karena akan terus hidup. Taib. Mereka penduduk neraka akan terus hidup. Wala yahya, hidup pun tidak, bukan hidup yang sempurna, ada kekurangan, ya. Punya makanannya demikian. Apalagi kalau sudah bicara minuman, subhanallah, banyak hal-hal mengerikan. Ya, banyak hal-hal mengerikan tentang minuman-minuman para penduduk neraka. Diminum bukannya memberikan rasa haus, bagaimana ususnya terpotong-potong, wajahnya hancur, ya, dengan minuman-minuman para penduduk neraka. Oleh karena itu, ya, tidak ada yang bisa kita kompromikan sedikit pun dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah berkaitan ancaman dengan neraka. Ya, nggak bisa. Banyak orang mengatakan, nggak apa-apa, dah saya mah seorang muslim, bukankah yang namanya muslimah pasti akan terselamatkan dari kekalnya api neraka? Betul, seorang muslim, ya, dia tidak akan selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi masalahnya, siapa yang bisa menjamin dia mati dalam keadaan Islam? Ya. Sedangkan Islam yang itu membutuhkan kepada iman, yang tadi kita bahas, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan,
dengan dia ketaatan, sholat, saum, zakat, ya membantu sesama, menolong orang tua dan lain sebagainya. Maka itu akan bertambah keimanannya. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya dia maksiat terus-terusan, jelek keadaannya, minum khamr, apapun itulah keadaan keburukan-keburukan, sangat mungkin keimanannya berkurang terus sampai habis. Kalau habis bagaimana? Kufur, jadi orang kafir dia. Kalau sudah jadi kafir bagaimana? Kekal di neraka. Ya, sangat mungkin keadaan itu terjadi. Oleh karena itu jangan pernah menganggap remeh dengan yang namanya maksiat. Ya, jangan pernah menganggap remeh dengan yang namanya neraka. Berusahalah sebisa mungkin agar kita terselamatkan dari mengerikannya api neraka. Salah satunya apa? Jaga tauhid kita. Tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan peribadahan kita kepada Allah dari perkara-perkara yang bisa merusak peribadahan kita. Bagaimana caranya? Tiada lain kecuali kita harus belajar, Pak. Kita harus belajar ilmu agama. Ya, ilmu agama sangat luas, sangat banyak sekali. Kita harus benar-benar fokus mempelajari permasalahan yang pertama ini, tauhid. Ya, apa saja kira-kira amalan-amalan, ibadah-ibadah yang itu bisa membuat seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Yang mana secara zahir apa? Seorang ibadah kepada selain Allah sudah, apapun bentuknya maka itu syirik. Ya, semua hal yang tadi dicintai oleh Allah, ya, hal-hal yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, baik itu perbuatan, ucapan, seseorang peruntukan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik sudah. Ya, dia telah melakukan kesyirikan dan itu yang akan membuat dia kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, berbahaya. Ya, itu konsekuensi pertama. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita memang sadar dan memang benar-benar mengembalikan kepemilikan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat ketika sang pemilik mengambil yang itu miliknya, ya, kita pun tidak boleh tekenging ngaulah-ulah, kami bahasa orang nama. Ya. Kita pun tidak bisa menghalanginya, ya. Dan kita pun harus sadar kehilangan-kehilangan yang menimpa kita pada hakikatnya itu adalah diambilnya kembali oleh sang pemiliknya, oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiada lain bagi kita harus bersabar dan ridho. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqs minal amwali wal anfus wath thamarat." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku timpakan kepada kalian, ya, binaqs, dengan kekurangan. Ya, kekurangan apa? Kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ya, kekurangan jiwa ini apa? Orang meninggal, orang tua kita meninggal. Tidak jarang yang meninggal anak kita, mungkin ayah, ibu, kakak, adik, saudara, tetangga, ya, orang-orang yang sangat kita sayangi meninggal. Wa naqsi minal amwali wal anfus wa thamarat, berkurang buah-buahan. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyir as-sabirin, berikanlah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang bersabar. Yang bagaimana yang bersabar ini? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang ketika ditimpakan musibah qalu, apa yang mereka katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang disyariatkan kepada kita. Ditimpakan musibah maka kita sadar sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kembali kepada Allah lah segala sesuatu. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian akan melatih kesabaran kita, akan membuat kita menjadi hamba yang lebih sabar, menerima terhadap takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwasanya memang milik Allah. Punya motor ternyata hilang motornya, ya. Maka kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, motor itu pun milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pun diberikan kepada kita, ya, sebagai titipan saja. Sebelumnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini bukan berarti menafikan usaha. Boleh kita usaha mencari, berusaha melaporkan ke polisi misalnya, boleh. Ya, bukan berarti tidak boleh. Tetap, akan tetapi secara umum, ya, kita tetap beriman kepada takdir Allah Tabaraka wa taala dan bersabar dari perkara-perkara yang tidak kita sukai. Dan tentu saja sabar, ya, betapa banyak ayat dalam Al-Qur'an,
ya, yang menyebutkan bahwasanya sabar buahnya adalah apa? Surga. Balik lagi kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah di antaranya? Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan balasan mereka karena mereka bersabar yaitu apa? Surga. Ya, dan kain sutra yang ada di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Sabar ini sabar dari apa, Pak? Sabar yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seorang itu harus bersabar. Yang pertama bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu sabar. Taat kepada Allah itu perlu sabar. Ya. Subuh-subuh, kalau sekarang jam berapa, Pak? Ya, jam 4:30 lah ya kurang lebih harus bangun. Taib untuk melaksanakan sholat subuh ke masjid. Dari sebelumnya mungkin sudah bangun. Ya, mereka yang ketaatannya lebih tinggi lagi dari sebelumnya sudah bangun untuk sholat tahajud terlebih dahulu. Taib. Sabar, dia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mungkin orang tuanya sudah subhanallah sudah tua, sudah sedikit berkurang akalnya, ya, sehingga kita harus bersabar. Mereka pun ketika kecil ketika kita sedang jelek-jeleknya akal, ya, ketika kita sedang ngerepotinnya banget, mereka bersabar mengurus kita. Maka ketika mereka sudah tua pun kita harus sabar mengurus orang tua kita. Kenapa? Karena wajib, ya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah wajibkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, perintah tauhid, ya. Kemudian setelah perintah tauhid apa kata Allah? Wabil walidaini ihsana, dan wajib berbuat baik untuk kepada kedua orang tua. Taib, ya. Dan hal-hal yang lainnya. Yang namanya ketaatan perlu kepada kesabaran. Kemudian sabar dari apa? Sabar meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat juga harus sabar. Karena yang namanya maksiat itu dibumbui dengan berbagai macam keindahan, kebaikan, ya, hal-hal yang masya Allah membuat nafsu jiwa kita menginginkannya dengan sangat-sangat luar biasa. Padahal maksiat, sabar, tahan diri kita, ya, tahan hawa nafsu kita, jangan mendekati perkara-perkara yang itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu sabar. Demikian pula salah satunya apa? Yang terakhir, sabar dari takdir-takdir dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus bersabar, dan itu merupakan salah satu perwujudan, ya, keyakinan kita atau kesadaran kita bahwasanya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang hamba sabar, ya, dengan itu semua, taib, dan sadar bahwasanya segala sesuatu milik Allah, maka dia akan menjalani kehidupannya dengan sangat nyaman. Bayangkan, Pak, kalau sudah yakin semua milik Allah, dia nggak akan takut lagi kehilangan harta, ya. Dia tidak akan khawatir lagi ternyata satu hari menjadi orang yang berkurang sebagian dari hartanya, atau bahkan menjadi orang yang jatuh miskin misalnya. Ya, apalagi kalau dia sudah sadar betul, ya, bahwasanya kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Kemiskinan bukanlah keburukan, sekali lagi. Ya, sehingga kalau mungkin pernah dengar Bapak, mana yang lebih utama? Seorang kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar, Pak? Mana yang lebih utama? Miskin yang bersabar. Ada yang punya pendapat lain? Mana lebih utama? Miskin bersabar atau kaya yang bersyukur? Kaya yang bersyukur. Taib. Ya. Ada satu hadis menyebutkan orang kaya, orang-orang yang uangnya banyak, yang hartanya banyak sekali, mereka tidak akan masuk surga, atau mereka masuk surganya di belakang orang-orang miskin. Bahkan jarak masuknya sampai 500 tahun, Pak. Jarak masuknya 500 tahun perbedaannya. Ya, orang miskin udah masuk surga duluan. Ini kenapa? Karena hartanya banyak, yang dihisab banyak, yang dipertanyakan oleh Allah banyak. Kamu punya uang sekian, setiap rupiah ditanyakan oleh Allah, dipakai untuk apa, dari mana dia dapatkannya, dan dipakai untuk apa. Semuanya ditanyakan, ya, semuanya ditanyakan. Tetapi kata para ulama, hal tersebut bukan berarti si orang kaya ini lebih rendah dari si miskin. Ya, sangat mungkin ketika dia sudah masuk surga, dia akan menempati tempat yang lebih tinggi daripada si miskin tadi yang sudah duluan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tolak ukurnya bukanlah kaya dan miskin, ya. Yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tidak masalah menjadi seorang miskin, ya. Demikian pula menjadi seorang kaya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, tidak ada yang salah dengan seorang menjadi orang yang kaya, asal apa? Kekayaannya ini tidak mengurangi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang miskin, ya,
Betapa banyak sejarah kita menuliskan orang-orang hebat dari kalangan orang-orang miskin. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam jangka waktu 4 tahun beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tahun 7 Hijriah sampai 11 Hijriah bareng-bareng sama Nabi. Tetapi Abu Hurairah hanya menghitung 3 tahun. Kenapa yang 1 tahun? Kata beliau, saya mengikuti perang-perang bersama dengan Rasulullah. Adapun 3 tahunnya itu benar-benar belajar agama sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun belajar agama, 5.000 hadis diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah berapa tahun Pak kita menjadi seorang muslim? Taib. Sudah berapa hadis yang kita hafalkan? Ya. Itulah mengapa para sahabat adalah orang-orang yang luar biasa. Taib. Abu Hurairah keadaan beliau bagaimana? Miskin. Ya, beliau sampai pura-pura pingsan, pura-pura gila supaya diajak makan sama sahabat-sahabat yang punya harta. Ya, karena kelaparan betul, sampai-sampai membawa batu kemudian diikatkan di perutnya karena kelaparan. Itulah keadaan orang-orang hebat zaman dahulu. Taib. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau hanya punya 2 pakaian. Ya, pakaian musim dingin, pakaian musim panas. Satu pakaiannya ada 12 tambalan, Pak. Padahal dalam keadaan beliau pada waktu itu sebagai seorang apa? Khalifah, presiden Pak dia itu. Ya, menjadi seorang presiden demikian keadaannya. Apakah ketika kita mendengar nama Umar Ibn Khattab merasakan kerendahan dari seorang Umar? Tidak pernah. Kehebatan yang luar biasa dari seorang Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan terlalu terbawa ucapan motivator zaman sekarang, Pak. Muslim harus kaya, harus kaya, harus kaya. Enggak, muslim harus takwa, bukan harus kaya. Ya, terserah dia mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, enggak ada masalah. Yang penting dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tapi meskipun Allah tidak bukakan pintu harta kepada kita, tetaplah bersabar. Karena apa? Toh kalaupun diberi harta itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan atau mengamalkan satu amalan besar, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Malik akan memberikan banyak sekali manfaat bagi kita. Ya, di antaranya itu kita akan sadar, ya, kita kalau kehilangan harta tidak akan terlalu sedih, tidak akan terlalu bagaimana, karena memang itu milik Allah, bukan milik kita. Ya, kehilangan anak sedih boleh. Satu hal yang diperbolehkan, Rasulullah menangis ketika sahabatnya meninggal. Ya, Rasulullah menangis ketika istrinya meninggal. Taib. Akan tetapi apa yang terjadi? Ya, tetap harus dia sabar, tetap harus dia menerima takdir Allah dan sadar bahwasanya itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita terlalu berlebih-lebihan di dalam ya menangisi atau bersedih dari kekurangan-kekurangan harta. Hendaknya kita mengucapkan sebagaimana tadi disebutkan, ya, harus menjadi orang yang bersabar, yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sesungguhnya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu mungkin Bapak yang bisa kita sampaikan, ya, sedikit yang bisa kita bagikan dalam kesempatan malam hari ini. Ya, khawatir terlalu malam juga. Mangga mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Mangga Bapak. Terkait dosa syirik, bagaimana diri kita bersikap dengan nikmat teknologi seperti ada lembaga pemerintah, kita sebutkan misalkan BMKG, yang mana prediksinya itu begitu akurat, gitu. Seperti ada BBWS yang mana ketika banjir ada TMA, tinggi muka air, yang begitu akurat. Bagaimana sikap kita agar tidak tergelincir ke dosa syirik, ke tauhid kita, bahwa semuanya itu udah teratur, diatur sama Allah Azza wa Jalla, agar tidak tergelincir dengan teknologi-teknologi yang begitu hebat gitu. Begitu Tan. Masya Allah. Jazakumullah khair Bapak, pertanyaannya Masya Allah, ya, bagus sekali. Jadi betul sekali, zaman sekarang ini, ya, berbagai macam teknologi yang bisa membuat kita termudahkan, ya, tertolong dari segala macam hal-hal yang bisa membahayakan kita, ya, seperti tadi ada BMKG, ya, tersebut seperti ada BBWS dan seterusnya. Taib. Bagaimana agar kita tidak tergelincir kepada dosa syirik dalam perkara ini?
Yang mana dosa syirik ini bentuknya bagaimana? Ketika kita meyakini ya bahwasanya terselamatkannya kita dari bencana misalnya, itu murni karena hanya karena BMKG. Ya. Kalau bukan karena BMKG, ucapan-ucapan seperti ini, hati-hati nih. Kalau bukan karena BMKG mungkin kita sudah kena tsunami. Ya. Kalau bukan karena BMKG mungkin sudah bahaya kita. Kalau bukan karena prediksi dari BBWS, ya mungkin kita sudah tergenang banjir, gak sempat menyelamatkan diri dari banjir misalnya. Hati-hati, ini ucapan yang haram. Ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka ini bagaimana? Mereka-mereka ini sebagaimana tadi kita bilang, ya kita bahas, mereka-mereka ini milik Allah. Mereka itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa memprediksikan ini dan itu yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memberi kepada mereka pengetahuan untuk mengetahui prediksi-prediksi tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan tubuh mereka menuju pekerjaannya, kemudian menggerakkan teknologi-teknologi tersebut dan membuat teknologi tersebut berjalan dengan lancar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka hanya wasilah. Boleh kita katakan alhamdulillah. Ya, yang pertama kali kita puji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita melalui wasilah dengan adanya prediksi dari BMKG misalnya atau BBWS dan seterusnya. Seperti itu. Harus selalu kita sadar. Betul sekali ini perkara yang berbahaya. Ya, kaum muslimin pun demikian, banyak demikian pula kayak kalau pertolongan orang nolong kita misalnya, tiba-tiba ada orang menolong kita, ya kalau bukan karena kamu saya mungkin sudah ketabrak misalnya. Bukan seperti itu, nggak boleh kita mengucapkan seperti ini. Ya, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang misalnya menyelamatkan anak kecil yang mau tenggelam, ya kemudian orang tuanya mengatakan kalau bukan karena bapak, ya mungkin anak saya sudah mati. Bukan karena bapak, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan tubuh si bapak tersebut untuk menyelamatkan si anak ini. Ya, kenapa? Karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini pun salah satu hal yang penting bagi kita ya. Salah satu hal yang bisa bermanfaat besar dengan sadar bahwasanya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin Bapak. Jazakumullah khair pertanyaannya, Masya Allah bagus sekali. Baik. Mangga Bapak silakan. Bapak ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan manusia sebagai khalifah yang disampaikan Ustadz, Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada makhluknya, yang mana makhluk seperti katakanlah bumi, gunung-gunung, langit tidak sanggup memikulnya. Sedangkan manusia sanggup memikul amanah tersebut. Amanah apakah itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Taib. Ya, yang Bapak sebutkan tadi berdasarkan kepada sebuah ayat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibali ya fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan." Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya telah aku tawarkan amanah ini kepada kepada langit, kepada bumi, ya kepada apa lagi? Ya ala samawati wal ard wal jibal, dan kepada gunung. Ya, kepada pegunungan. Tiga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat besar. Taib. Fa abaina ayyahmilahan, dan mereka menolak untuk mengambilnya. Wa ashfaqna minha, dan mereka takut khawatir tidak mampu untuk mengemban amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan, dan Allah bebankan perkara tersebut kepada para manusia. Ya, apa kata Allah? Lanjutannya, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim ya, dan orang-orang yang jahul. Jahul ini bodoh. Taib. Sehingga amanah seperti apakah yang diberikan? Taib. Seluruh yang dibebankan kepada seorang hamba. Ya, semua yang dibebankan kepada seorang hamba, yaitu apa? Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah kita. Yang mana kenapa makanya langit, bumi dan sebagainya ya, dan ketentuan-ketentuannya ya. Adapun mereka kan tidak diwajibkan secara total, walaupun mereka mentauhidkan Allah jelas ya. Seluruh makhluk mereka bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
tetapi mereka tidak ada kewajiban, tidak ada kalau tidak melakukan ini maka akan dihukum dan lain sebagainya. Ya, mereka tidak akan merasakan rasa sakit sebagaimana manusia. Itu amanah-amanahnya. Ya, kalau kita nggak nurut sama Allah maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan neraka dan lain sebagainya. Mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau, tetapi manusia dibebankan dengan hal tersebut. Oleh karena itu apa? Saking beratnya perkara ini, kenapa langit dan yang lainnya nggak mau? Kita lihat sekarang buktinya. Betapa banyak manusia yang tidak mau mengemban amanah ini. Ya, jangan aneh Pak kalau kita lihat orang-orang yang menolak melaksanakan syariat agama Islam itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah sekarang di masjid ini kita terlihat betapa banyak kaum muslimin ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi tetap orang-orang di luar sana lebih banyak. Ya. Orang-orang di luar sana yang sedang bermaksiat saat ini jauh lebih banyak. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadits qudsi, Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, akhrij bi'than nar. Wahai Adam, keluarkan dari anak keturunanmu yang mereka adalah penduduk nerakanya. Kata Adam, fama bi'than nar ya Rabb, seberapa banyak anak keturunanku yang mereka adalah penduduk nerakanya? Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, min kulli 1999. Dari setiap 1000 orang, maka penduduk nerakanya adalah 999 orang. Ya. Dari setiap 1000 orang hanya satu yang selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menunjukkan apa? Ya, bahwasanya orang yang mengemban amanah ini sangat-sangat sedikit. Orang-orang yang mau mengemban amanah ini sangat-sangat sedikit. Ya, hanya satu dari 1000 orang. Taib. Dan ini berat, perkara yang berat. Ya, kita rasakan sekarang, kita melaksanakan tauhid. Ya, dicela oleh manusia, kita melaksanakan sunnah Nabi SAW, ajaran Rasulullah SAW, dicela sama manusia, diejek, ya, pakai pakaian yang syar'i disebut teroris misalnya. Ya, zaman sekarang kita mengamalkan apapun itu dicela, dijelek-jelekan. Kita mengajak kepada kebaikan malah berbalas hal-hal keburukan dari manusia. Ya, memang demikian adanya. Ya, memang berat mengemban amanah ini apa? Berat. Jadi amanah ini apa? Seluruh yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, itu amanah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita maka itu adalah amanah. Amanah kita semua. Dari mana kita tahu? Tiada lain bagi kita kecuali belajar. Harus belajar, baca Quran, hafalkan, ya. Kalau masih mampu menghafalkan, ya sekemampuan. Dan ingat, yang wajib bagi kita itu apa? Belajar. Adapun pintar itu pemberian Allah. Ya. Ini harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Nah, kamu harus belajar, mati-matian belajar. Ya. Siang malam pokoknya belajar, hafalkan Quran, hafalkan hadis Nabi SAW. Adapun kamu pintar atau tidak itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diwajibkan untuk pintar, kita diwajibkan untuk belajar, ya, agar kita tahu apa saja amanah-amanah ini, ya. Apa saja hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita bisa mengembannya, yang mana ini merupakan perkara yang sangat berat. Ya, ini peringatan dari Allah. Ayat ini peringatan dari Allah bahwasanya kita punya amanah yang besar. Dibebankan kepada kita amanah yang tidak mau dibebankan, yang tidak mau dipikul oleh langit, bumi dan pegunungan, ya. Taib. Ya, besar. Kenapa? Karena kita kalau nggak mengemban amanah tersebut diazab di neraka. Tetapi kalau kita mau mengemban amanah tersebut, kita akan mendapatkan balasan berupa surga yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat nikmat, ya. Dan rahmat Allah jauh lebih besar daripada murka Allah. Harus kita ketahui itu, ya. Kita harus selalu berharap, ya. Harus selalu besar harapan kepada Allah bahwasanya kita akan diampuni, kita akan diberikan nikmat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adab kepada Allah, tidak boleh, betul kita harus takut, ya, wajib kita takut kepada Allah. Tetapi di sisi itu pun kita harus besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecil harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti itu Bapak mungkin insyaallah, ya. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi semoga antum selalu dalam lindungan Allah Ustadz. Amin. Izin bertanya, apakah ada doa terkhusus agar kita berlindung dari kesyirikan besar maupun kecil agar kita bisa menghafalnya gitu? Syukran barakallahu fikum. Doa khusus, ya. Doa khusus untuk terlindung dari kesyirikan. Taib. Yang pasti boleh kita berdoa secara umum, ya. Boleh kita berdoa secara umum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan.
Ya, ucapan seperti ini diterima, doa yang diterima. Adapun doa secara khusus, wallahu a'lam ya, kita butuh kepada dalil berarti. Ya, butuh kepada dalil yang Nabi SAW ajarkan. Taib. Ya, kalau itu Allah alam, saya ingat cuman khawatir kesohihannya tidak sahih ya. Yang pasti boleh bagi kita berdoa secara umum. Ya, boleh berdoa secara umum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan misalnya. Ya Allah, hindarkanlah aku dari kesyirikan. Ya Allah, saya tidak mau menjadi orang musyrik misalnya. Ya, maka selamatkanlah saya dari kesyirikan. Seperti itu misalnya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, mudah insyaallah. Kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa itu mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Ya, bahkan apa yang ada di hati kita pun ya Allah dengar. Tetapi memang disyariatkan kepada kita untuk melafadzkan beberapa doa. Taib, yang sesuai dengan ada tuntunannya dari Nabi SAW, ataupun memang doa-doa yang umum seperti tadi ya, doa-doa yang umum, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari kesyirikan, minta agar dikuatkan, minta agar menjadi orang yang sabar ya. Itu semua kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam ya. Mangga silakan. Mangga Bapak. Dari ibu-ibu nggak ada? Ada. Ibu dulu Pak ya, saya satu dulu. Dari tadi bapak-bapak terus. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, kan biasanya kita kan tahu bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini milik Allah. Tetapi ketika kita mendapat musibah, terkadang sedih, galau, atau misalnya ya kecewa. Kiat-kiatnya ya agar kita tetap istiqomah untuk menerima ketetapan Allah itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang keduanya, nggak apa-apa gitu di luar tema. Mangga Ibu, tapi jangan susah-susah Ibu. Mangga silakan. Ini kalau untuk ahwat ya, kalau misalnya sholat kan ada yang pakai cadar, khususnya saya. Bagaimana? Apakah itu harus dibuka atau tetap ditutup aja? Taib. Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana kiat-kiat agar ketika kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersabar darinya ya. Yang terkadang muncul kesedihan, muncul rasa sakit hati ya, dan hal-hal yang lainnya, maka ketahuilah para jamaah sekalian, rasa sakit, rasa sedih ya, rasa kehilangan, taib, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala pula ya. Jadi kalau memang kita sedih, sakit hati, pada hakikatnya itu manusiawi ya, sebagaimana Nabi SAW pun bersedih ketika kehilangan. Taib. Tetapi ya harus kita ketahui pula, nah ini pentingnya kita belajar ilmu agama. Kata Nabi SAW yang kurang lebih maknanya, tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa sedih, rasa sakit, lelah, capek ya, rasa galau, gundah gulana, taib, rasa khawatir, rasa takut, bahkan duri yang menusuk. Duri kan kecil, gak banyak ya, gak besar lah lukanya, hanya duri yang menusuk. Apa kata Nabi SAW? Illa kafarallahu biha khataya, maka Allah akan mengampuni dosa dengan hal-hal tersebut ya. Orang sakit misalnya, capek, lelah, atau kehilangan, bahkan kehilangan sesuatu, itu akan menjadi dosa, penggugur dosa. Itu akan menjadi penggugur dosa. Taib. Sehingga makanya nggak aneh ya, ada dari kalangan manusia yang ketika ditimpa musibah bukan cuman bersabar. Kalau sabar wajib, sabar hukumnya apa? Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai sekalian orang beriman, wajib bagi kalian untuk bersabar. Taib. Tetapi orang-orang yang sudah tingkatannya luar biasa, ketika tertimpa musibah apa? Bersyukur ya. Ditimpa musibah malah bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah ada dosa yang insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Atau bahkan kalau ternyata dosanya habis karena dia banyak musibah ketika di dunianya ya, mau kena musibah lagi dia sabar, musibah lagi dia sabar, terus habis dosanya, bagaimana? Allah tambah pahala ya, Allah tambah
pahala dengan musibah yang menimpa kepada dirinya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk terus-menerus di dalam kesedihan. Kalaupun kita sedih, ya, maka bersedihlah kepada Allah, mengaduklah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, dialah Allah yang akan memberikan jalan keluar terhadap segala kesedihan-kesedihan kita, dan sangat nyaman ketika seorang hamba dia sadar dia punya Allah Subhanahu wa taala dan dia pun dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertobat dari dosa-dosanya, ya. Dia tahu bahwasanya musibah ini karena dosanya, maka dia pun bertobat kepada Allah. Tambah tuh pahala terus, ya. Maka jangan aneh nanti dia akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi setelah musibah. Ya, dia akan menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Jadi tipsnya bagaimana? Yang pasti sadar kita semua milik Allah, dan seterusnya sadar bahwasanya musibah kalau kita sabar bahkan akan menjadi penggugur dosa. Ya, bukan hanya kita punya pahala, yakin bahwasanya kita milik Allah, kita pun dapat penggugur dosa dengan kita bersabar. Taib, ya. Dan satu amalan itu, satu amalan, apalagi amalan sabar, ya, sabar itu besar. Kenapa? Karena wajib. Amalan wajib itu pahalanya besar sekali, jauh lebih besar dari amalan sunnah apapun, amalan wajib ini. Jadi kalau orang sabar, ya, dia akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar, berkali-kali lipat. Taib, jadi hendaknya kita bisa mengobati diri kita dengan perkara-perkara seperti ini. Salah satu caranya bagaimana? Dengan belajar ilmu agama, ya, dengan mendengarkan nasihat, dengan kita dapat siraman rohani lah istilahnya, ya, kita mendapatkan tausiah dari para guru-guru kita, maka itu akan lebih memudahkan kita untuk bersabar dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang selanjutnya untuk sholat bagi para wanita bagaimana? Kalau sebelumnya, ya, hukum bercadar itu bagaimana? Cadar adalah sunnah, hukumnya sunnah. Baik. Tetapi ini sunnah yang subhanallah orang-orang zaman sekarang sudah banyak yang meninggalkan. Jadi sehingga bagi kaum muslimah yang mampu untuk mengamalkannya, ya, bersyukurlah kepada Allah karena mampu untuk mengamalkan ini sunnah yang sangat luar biasa, ya, sunnah yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga dan ketika dia sholat bagaimana? Nah, untuk sholat ada hukumnya tersendiri. Maka seharusnya ketika sholat dia buka cadarnya, ya, ketika sholat itu dibuka cadarnya agar bisa lebih menyentuh kepada tanah, menyentuhkan wajahnya, kepalanya kepada tanah ketika dia bersujud. Tetapi kalau dikhawatirkan timbul di sana keburukan-keburukan, ya, timbul keburukan, misalnya memang dikhawatirkan dengan dia dibuka cadarnya menjadi fitnah misalnya, ya, menjadi ujian bagi orang lain, taib, atau hal-hal yang demikian, maka tidak mengapa. Misalnya ternyata sholatnya itu di tempatnya ini nggak tertutup, nggak terpisah antara laki-laki perempuannya, ya, atau ternyata hijabnya hijab ala kadarnya, hijabnya hanya setengah badan misalnya, sebagian masjid ada yang demikian. Taib, maka boleh bagi para wanita muslimah yang sudah berazam untuk melindungi wajahnya, ya, menghormati wajahnya dengan memakai cadar, boleh bagi mereka untuk tetap memakai cadarnya ketika sholat, ya, seperti itu, ya, dilihat dari maslahatnya. Kalau sekiranya bisa dibuka, maka lebih afdal untuk dia buka, ya, lebih afdal untuk dibuka cadarnya. Tetapi kalau seandainya dikhawatirkan hal-hal seperti tadi, ya, khawatir terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka silahkan ditutup, ya, silahkan ditutup cadar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mangga Bapak tadi yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang syirik, Ustadz, ya, kita tahu semua bahwa di lingkungan kita dari dulu, dari nenek moyang sampai sekarang masih kebanyakan yang melakukan syirik gitu, ya. Bahkan saya sendiri berpikir bahwa karena susah turunnya rahmat dari Allah karena perbuatan-perbuatan syirik ini. Subhanallah. Dengan banyaknya musibah apapun, saya sendiri berpikir bahwa inilah penyebabnya. Maka saya memikir, bahkan bertanya, bagaimana ini gitu, cara menghentikan kesyirikan ini? Karena orang-orang yang melakukan syirik itu bandel, Ustadz. Kebanyakan orang yang bandel itu. Gitu. Kalau dibilangin baik-baik,
bagaimana ya melawan gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan saya dengar ya dari ayat Allah gitu, janganlah kamu menghina Tuhan mereka. Ada mungkin Ustadz ya Quran yang menjelaskan itu. Lalu bagaimana cara menghentikan perbuatan syirik ini secara benar dan baik gitu, biar orang-orang yang melakukan ini cepat mengerti gitu Ustadz. Masya Allah. Itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Bapak pertanyaannya. Kesyirikan betul sekali ya, itu satu perkara yang khususnya di negeri kita ini memang PR besar Pak ya, memang ini PR besar. Tapi betapa banyak kaum muslimin yang belum sadar bahwasanya yang mereka laksanakan adalah perkara syirik. Tapi oleh karena itu ya, hendaknya yang pertama harus kita ketahui bagaimana untuk menghentikan kesyirikan ya. Yang pertama yang bisa menghentikan kesyirikan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakin itu. Ya, apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai ya. Allah berkata kepada Rasulullah SAW, akan tapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, fa innama alaikal balag, yang wajib kepada dirimu itu adalah menyampaikan. Adapun hidayah itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan ya. Tetapi betul sekali seperti yang Bapak bilang ya, dan prinsip yang Bapak tanamkan bukan berarti kita berputus asa dari mendakwahi mereka ya, dari kesyirikan-kesyirikannya. Sehingga betul harus kita cari tahu gimana sih caranya yang paling bagus supaya mereka bisa menghindarkan dirinya dari kesyirikan ya, atau menghentikan kesyirikan-kesyirikannya. Nah, di sini kita perlu melihat kepada fikih dakwah ya, bagaimana cara berdakwahnya para ulama, bagaimana cara berdakwahnya para nabi dan seterusnya ya. Kalau kita lihat salah satu prinsip dakwah apa? Adalah gigih ya. Berdakwah itu harus gigih, harus kuat, harus tahan mental, tahan banting ya. Ini yang tercontohkan. Apapun ujiannya, tantangannya, maka kita harus siap. Taib. Itu yang pertama, mentalitasnya. Taib. Pokoknya meskipun mereka melawan misalnya, bahkan tidak jarang mencela, menghina ya, memboikot, menghalangi dan seterusnya ya, maka kita tidak berhenti ya. Kita tidak akan goyah dengan ujian-ujian seperti ini. Kita akan terus berdakwah memerangi kesyirikan bagaimanapun caranya ya. Taib. Dan perlu kita ketahui ya, bahwasanya kita mendakwahi mereka bukan berarti kita membenci mereka. Itu yang harus kita ketahui, yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Taib. Kenapa? Karena masih sangat mungkin, meskipun jelas ya mereka syirik nih, musyrik, perbuatannya ini syirik, tetapi mereka ini nggak tahu, atau mereka masih mengira itu adalah satu hal yang benar ya, satu hal yang islami. Dalam artian ada kemungkinan Allah bukakan pintu hati mereka. Jadi kita harus tetap berbuat baik kepada mereka ya, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka semua. Dan ini dakwah, ini pun berupa dakwah ya. Maka salah satu caranya bagaimana tetap berbuat baik ya, berbuat baik kepada mereka sambil terus sampaikan. Atau kita sedikit, kalau misalnya dibilang main cantik lah ya istilahnya, kita main cantik dalam artian apa? Nggak langsung kita serang kesalahan-kesalahan mereka, kita jelaskan prinsip-prinsip tauhid secara umum ya, nggak langsung kita salahkan mereka. Ketika sudah tertanam tauhid, baru kita minta mereka untuk membandingkan dengan apa yang sedang mereka lakukan dari kesyirikan-kesyirikan. Kira-kira apa yang Bapak lakukan sesuai nggak dengan prinsip tauhid ya, hal-hal seperti ini. Jadi memang perlu tahapan yang panjang, dan kita harus berbuat baik kepada mereka ya. Kalau perlu kasih hadiah ya, supaya mereka nggak benci sama kita. Dan perlu kita salah satu bahasa yang bisa kita sampaikan, Bapak Ibu misalnya yang sedang kita dakwahi ya, mungkin kita berbeda ya, terkadang kita berbeda, dan saya tidak setuju dengan apa yang Bapak lakukan dari kesalahan-kesalahan, tetapi bukan berarti saya membenci Bapak ya. Bisa kita katakan demikian ya, bukan berarti saya membenci Bapak. Kita tetap masih sebagai seorang Bapak mengaku muslim, maka saya pun muslim ya. Mudah-mudahan keislaman Bapak diterima dan keislaman saya pun diterima oleh Allah, sehingga kita bersahabat, sehingga kita bersaudara terus. Dan kewajiban saya untuk mengingatkan Bapak dari perkara-perkara yang berbahaya untuk Bapak sendiri ya. Hal-hal seperti ini ya, banyaklah ucapan-ucapan pamisir orang Sunda mah kedah tiasa malapah gedangna mangitnya, atau napi naon lah,
kedah caina herang laukna beunang paribasana teh geuningan kumaha tah kedah tiasa kitu Pak ya maksudna teh janten kita berusaha lah kita berusaha sebisa mungkin agar dakwah ini tersampaikan walaupun mungkin kita mentok nantinya ya itu kita terapkan kaidah tadi yang memberi hidayah adalah Allah kita hanya berusaha tetapi jangan putus asa terus usaha Masya Allah apa yang Bapak ucapkan betul ya kita harus usaha betul kesyirikan ini harus diberantas dan ketahuilah usaha kita ya itu semua akan bernilai pahala yang besar ya Allah yang akan membalas itu semua dengan pahala dengan surga Allah Subhanahu wa taala dan ketika ada seorang yang mendapatkan hidayah gara-gara kita itu pahalanya subhanallah lebih besar lagi ya la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am kata Rasulullah sungguh Allah menjadikan hidayah bagi seseorang gara-gara engkau ya itu jauh lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta merah zaman Rasulullah mungkin kalau zaman sekarang mah Ferrari panginten mbaknya itu. Intinya itu satu hal yang mewah sekali, barang yang mewah. Orang dapat hidayah gara-gara dakwah kita, maka pahalanya jauh lebih besar lagi. Bagaimana tidak? Dia dapat hidayah dari sebelumnya seorang muslim ternyata dia jadi muslim, maka semua yang dia lakukan dari keislamannya itu ya, dia dapat pahala. Maka orang yang menunjukkan dia kepada Islam pun dapat pahala yang sama seperti apa yang dia dapatkan. Bayangkan, ya besar sekali. Makanya semangat dakwah, betul Pak, harus semangat dakwah. Mari kita berdakwah kepada semua manusia, sampaikan kebaikan. Ya, sampaikan kebaikan. Kebaikan dilaksanakan oleh mereka, mereka dapat pahala, kita pun dapat pahalanya. Ya, oleh karena itu, ya satu prinsip yang benar sekali, kita harus berusaha menghentikan kesyirikan, ya menyampaikan kebaikan, memberantas perkara-perkara yang menyimpang dari agama ya karena itu akan berbuah kebaikan walaupun mungkin tidak berhasil secara kasat mata kita tetapi dengan kita melakukannya kita sudah berhasil apapun hasilnya ya walaupun orangnya menolak walaupun orangnya membangkang walaupun orangnya mungkin balik menyakiti kita nggak masalah ya kita sudah berhasil melaksanakan perintah Allah dan itu akan berbalas pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti itu Bapak mungkin insyaallah ya. Jazakumullah khair pertanyaannya. Tapi mungkin sudah cukup malam Bapak ya, sudah 8:30. Khawatir Bapak mau istirahat. Demikian pula ibu-ibunya mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita berharap kepada Allah kita tidak hanya berkumpul di masjid ini saja tetapi berkumpul terus sampai nanti di surga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya bertobat kepada Allah atas segala kesalahan dan memohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.